wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Boleh Bapak perkenalkan? Nama saya Sukohi, Kepala SDN Wijaya Kusuma 05, Oh iya. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Izinkan saya Pak, nama saya Andini Nurlestari, CGP Angkatan 7 dari SDN Kedoya Utara 01. Ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya pada modul 3.1 ini. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Baik. Yang pertama Pak, di sekolah ini selama Bapak menjabat, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah, bahwa apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika atau kasus dengan bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, jadi ketika kita menghadapi kasus ini, kadang kasus itu dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah, padahal sejatinya itu ada hal, kita kadang dihadapkan dua hal yang positif, tapi kita punya kebingungan bagaimana memutuskan salah satunya. Nah, itu yang termasuk dilematis, ya, hal yang dilematis. Tapi kalau masalah yang antara positif dan negatif itu udah jelas, mudah mengambil keputusannya gitu. Ya, itu yang termasuk rujukan moral. Ya. Jadi menurut Bapak, jika kedua-duanya itu memiliki dampak positif atau pilihan yang sama-sama positif, tapi harus memilih salah satu, nah itu termasuk dilema etika. Iya. Baik, jika Bapak nih dihadapkan pada pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang kedua-duanya itu tampaknya benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil tindakannya? Pasti kita butuh pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi kita menggali, ya, satu, pertimbangan dari minimal sekurang-kurangnya perwakilan dari internal kita, gitu ya. Atau kemudian kita bisa menggali dari stakeholder yang lain. Tapi hal yang paling penting itu adalah kita melihat dua hal ini mana yang paling memiliki prospek lebih bagus, ya. Kemudian minim resiko, dan yang ketiga kita melihat, ya, mempertimbangkan bagaimana ketersediaan sumber daya di sekolah kita gitu. Baik, jadi menurut Bapak yang pertama tadi mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak, baik yang internal ataupun stakeholder, lalu melihat prospeknya lebih bagus yang mana gitu, lalu minim resikonya yang mana, dan ketersediaan sumber daya di sekolah, ya, yang dapat membantu. Lalu selanjutnya langkah-langkah apa saja yang Bapak atau prosedur, ya, yang Bapak siapkan jika Bapak dihadapkan di dalam permasalahan kasus dilema etika ataupun rujukan moral, bagaimana langkah-langkah Bapak? Langkah-langkahnya itu yang pertama pasti membicarakan masalah ini ke keluarga besar sekolah kita. Artinya supaya menjadi bahan diskusi bersama, tidak dipikirkan sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, mencari berbagai pendapat. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pengambilan keputusan, memilih yang terbaik. Oke. Jadi Bapak yang pertama bicarakan atau berdiskusi, lalu tadi dibicarakan, ya, dengan keluarga besar sekolah, untuk mengambil keputusan, ya.
Lalu hal efektif apa yang Bapak lakukan jika dihadapkan dalam kasus seperti ini? Hal yang efektif. Hal efektif maksudnya? Di dikat dulu. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini lebih ke dilema etika Iya, atau masalah bisa termasuk yang dilema etika. Dilema etika. Jadi ketika kita menghadapi dua hal yang positif itu, kemudian kita ingin mengambil satu keputusan, ini pasti kita ingin memilih yang terbaik. Maka sebenarnya cara yang terbaik, cara yang paling efektif itu adalah kita tidak membawa masalah ini dengan keputusan yang emosional sesaat, tapi harus dalam suasana hati yang tenang, berpikir secara rasional sehingga putusan itu menjadi putusan yang terbaik. Oke. Jadi menurut Bapak hal yang efektif itu tidak membawa masalah ini dengan pemikiran yang terburu-buru, jadi harus tenang ya, terus rasional dan menghasilkan hal yang terbaik gitu ya Pak ya. Lalu apakah ada tantangan dari selama ini Bapak, pemimpinan Bapak di sekolah ini, masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, apakah ada yang menjadi tantangan besar gitu selama ini? Ada tantangannya. Iya. Contohnya Pak? Contohnya jadi begini, kasus di sekolah saya ini saya pernah menghadapi ada satu guru ya yang sejak saya masuk ini sudah bertahun-tahun belum menyelesaikan S1. Nah itu kemudian sudah disarankan oleh pengawas, tapi tidak kunjung selesai kuliahnya. Nah kemudian pernah saya ingatkan juga ya, karena belum menyelesaikan, belum mempan juga. Jadi akhirnya pada satu titik saya membuatkan surat pernyataan. Jadi yang ditulis oleh yang bersangkutan, jadi siap menyelesaikan pendidikannya. Jika tidak menyelesaikan pendidikannya, maka siap resign dengan pernyataan di atas materai. Nah, ini sebenarnya pilihan yang sulit ya. Tapi di satu sisi ini sebenarnya buat memotivasi yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan pendidikan S1-nya. Itu. Baik. Jadi tantangan terbesar menurut Bapak pada kasus ada satu guru yang belum S1 tadi ya Pak ya? Iya. Jadi sudah diingatkan, sudah motivasi, cuma masih belum bergerak gitu ya untuk sekolah lagi. Tapi ketika ada klausul kalimat siap resign, ini kan sebenarnya dari hati yang paling dalam, kan nggak tega juga. Dia sudah puluhan tahun mengabdi, tapi saya harus mengambil tindakan itu. Satu, untuk memotivasi yang bersangkutan. Kedua, ketika itu dibiarkan, berarti saya mengambil langkah yang salah karena memberdayakan guru yang belum punya kompetensi S1. Baik. Dan alhamdulillah hasilnya positif. Sekarang sudah S1 gitu? Sudah. Apakah ketika Bapak menghadapi kasus gitu ya di sekolah, Bapak langsung selesaikan pada saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal di tata kala tertentu untuk mempertimbangkan penyelesaiannya, atau bagaimana Pak? Kalau kasus yang sifatnya rujukan moral itu harus sesegera mungkin diselesaikan, gitu ya. Karena itu justru kalau dibiarkan nanti melebar. Tapi kalau yang sifatnya dilema etika ini bisa
melakukan tahapan ya dengan menggali pertimbangan dari berbagai pihak. Oke. Baik Pak. Nah selama ini Bapak menghadapi kasus dan permasalahan di sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Nah di sekolah ini kan ada wakil kepala sekolah. Iya. Ini bisa dijadikan sebagai mitra atau teman untuk mendiskusikan ya ketika kita menghadapi masalah, atau guru senior misalnya ya, bukan wakil tapi mereka guru senior bisa dimintai pendapatnya. Gitu. Jadi Bapak mendapatkan dukungan dari wakil dan guru senior ya Pak ya. Oke, terakhir Pak, dari perbincangan kita nih, dari semua hal yang sudah kita bicarakan tentang pengambilan keputusan atau mengenai dilema etika ini, adakah pembelajaran yang Bapak petik gitu ya dari keputusan-keputusan yang sudah pernah Bapak buat gitu? Apa yang pembelajaran yang sudah Bapak peroleh gitu dari pengambilan keputusan selama ini? Kita melakukan pengambilan keputusan itu kan berikutnya jadi bahan evaluasi ya. Nah ketika dievaluasi, kemudian pada tahapan berikutnya itu tentu ada perbaikan di dalam pengambilan keputusan. Makin sering ya mengambil langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan, insya Allah menjadi lebih matang. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang Bapak peroleh itu untuk mengevaluasi apa ya setiap langkah yang sudah Bapak buat dan untuk perbaikan diri Bapak dan sekolah juga, sehingga Bapak menjadi lebih matang dalam kepemimpinan ya Pak ya. Iya, pengambilan keputusan. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya siang ini. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari yang sudah Bapak sampaikan dan bisa menjadi pemimpin yang berpihak pada murid ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.